Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu yang sudah memenuhi tempat ini. Amin. Sungguh kami tahu Kau ada di tengah kami. Amin. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan kasih-Mu. Amin. Tuhan Yesus, Kau begitu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Tuhan Yesus yang baik, karena Kau begitu mengasihi kami sehingga Kau rela memberikan nyawa-Mu bagi kami, memberi kesembuhan, berkat. Segala berkat telah Kau karuniakan bagi kami. Tidak ada yang belum Kau karuniakan bagi kami, Tuhan. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur buat warisan kami. Kami bersyukur buat betapa kayanya, betapa mulianya kami di dalam Kristus. Betapa hebat kuasa-Mu yang bekerja dalam kami yang percaya. Terima kasih Bapa dari surga. Dan saat ini kami akan duduk lagi mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengajari kami, Roh Kudus menerangi hati kami, Roh Kudus membawakan pewahyuan akan firman Allah dalam hati kami, sehingga kami mengerti takut akan Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada kelepasan, kebebasan, kesembuhan, ada hidup yang diubahkan di dalam nama Yesus. Dan Kau setan iblis, roh jahat, kuasa gelap, kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan di dalam nama Yesus. Kami perintahkan Kau pergi. Dalam nama Yesus, menyingkir setan. Roh kelemahan tubuh, keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, darah Yesus untuk menebus kami. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin.
Haleluya. Apa kabar semuanya? Coba salam dulu kanan kirinya saudaraku, katakan, ayo kita dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Saudara yang bisa di luar ke dalam aja saudara ya. Ya. Yang bisa di luar ke dalam aja supaya bisa dengar firman Tuhan semuanya. Oke, siap dengar firman Tuhan? Minggu lalu saudaraku, kita belajar bahwa kita akan memberikan pertanggung jawab, amin. Minggu lalu fokusnya saya sampaikan bahwasanya orang fasik pun harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Saudara mengerti? Amin. Karena firman Tuhan saudaraku berkata, pada akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek. Amin. Akan muncul apa? Coba katakan, pada akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek. Amin. Mereka berkata, saudaraku, di mananya Tuhan itu? Kapannya datang Tuhan itu? Dari dulu dibilang datang Tuhan kedua kali, sampai sekarang nggaknya datang-datang. Mereka nggak tahu bahwa di hadapan Tuhan 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Haleluya saudaraku. Jadi kalau 2000 tahun Tuhan belum datang, itu seolah-olah saudaraku Tuhan masih 2 harinya di surga. Karena Tuhan saudaraku tidak dikuasai oleh waktu. Dia berada di luar waktu. Amin. Saudara mengerti? Kita ini ya saudaraku berada di dalam waktu. Kalau Tuhan berada di luar waktu, dia tidak dikuasai oleh waktu. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi pengejek-pengejek itu pun saudaraku harus memberi pertanggungan jawab. Amin. Nah, kita orang benar, mereka aniaya karena percaya kepada Yesus. Kita menderita. Tapi saudaraku, firman Tuhan memberikan penghiburan. Haleluya saudara. Bahwasanya kedatangan Tuhan akan segera datang. Jadi mari kita menantikan kedatangan Tuhan sama seperti petani saudaraku menantikan hasil panennya. Saudara mengerti? Amin. Jadi Tuhan pasti datang. Amin. Jadi kalau saudara dianiaya karena nama Yesus, saudara harus bertahan dalam pencobaan. Amin. Karena setelah saudara menderita, saudara menerima mahkota. Mahkota kehidupan. Bagi saudara yang bertahan, amin. Amin. Jadi gak ada pilihan lain, gak bisa mundur. Amin. Pengejek-pengejek pun saudaraku, apa dikatakan? Mereka tidak mau tahu bahwasanya saudaraku, Tuhan pernah memusnahkan bumi dengan air bah. Haleluya. Bumi ini saudaraku yang saudara nampak ini pernah dimusnahkan dengan air bah. Tapi saudaraku kali berikutnya Tuhan menyimpan bumi ini untuk dimusnahkan dengan api. Tidak lagi dengan air bah. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan lagi pernah memusnahkan bumi dengan air bah. Sekalipun jahat kelakuannya sejak dari kecil. Apa tandanya saudaraku? Tuhan taruh pelangi. Aku taruh busurku di langit. Saudara mengerti? Amin. Jadi itu pula ini pakai LGBT. Pelangi sebagai tanda mereka. Sebenarnya kalau mereka ingat saudara kenapa ada pelangi itu, seharusnya mereka menjadi takut. Amin. Maksudnya Tuhan pasti menghukum orang fasik. Haleluya saudara. Walaupun sekarang nampaknya dosa, kefasikan merajalela sepertinya menang. Amin saudaraku. Keadilan ditindas, tapi Tuhan pasti membela kebenaran dan keadilan. Amin. Saudara mengerti? Amin. Mereka tidak mau tahu bahwasanya saudaraku Sodom dan Gomora pernah Tuhan musnahkan. Saudara mengerti? Amin. Apa dosa Sodom dan Gomora? Ya, dosa homoseksual. Bahkan malaikat-malaikat pun saudaraku yang memberontak, Tuhan simpan dikatakan di dalam gua-gua. Haleluya saudaraku. Haleluya. Untuk dihukum pada hari penghakiman. Saudara mengerti ini saudara? Amin. Oke, saya tanya saudara-saudara. Coba buka dulu 2 Korintus 5 ayat 10. Masih bersemangat? Amin. Haleluya, harus bersemangat, amin. Ini makanan kita, makanan rohani kita, saudara.
Kalau saudara makan nggak semangat, berarti ada yang salah dengan saudara, amin. Ada yang sakit itu kalau makan nggak semangat, saudara. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Perhatikan ya. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Coba goyang dulu kanan kirinya. Engkau harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Saudara, perhatikan ya. Ngapain kita di sana, Pak? Kita memberikan pertanggungjawab. Saudara pernah nggak nanya gini, misalnya anak saudara pulang terlambat. Saudara nanya, kenapa kau datang terlambat? Pulang terlambat. Pernah? Saudara tahu itu sebagai bentuk apa? Itu bentuk pertanggungjawab. Saudara meminta kepada anak saudara pertanggungjawab. Kenapa kau lama pulang? Amin. Misalnya saudara ibu-ibu dikasih uang belanja sama suami saudara. Nah, lalu begitu dikasih uang belanja sudah habis. Lalu suami saudara nanya, kemana kau belanjakan uang itu? Kok cepat kali habis? Amin saudara. Pernah seperti itu ibu-ibu? Sering. Nah, sering. Oh haleluya. Amin. Itu bentuk apa itu? Itu bentuk pemberian tanggung jawab apa? Pertanggung jawab. Kenapa kau nggak datang ke kebaktian? Amin. Sorry tanya kan? Itu masih PKS saudara, pemimpin kelompok sel saudara yang nanya. Haleluya saudara. Jadi kalau saudara ditanya, itu latihan nanti untuk menghadap Tuhan itu saudara. Karena di bumi ini pun kita selalu ditanya, memberikan pertanggung jawab tanpa sadar. Misalnya anak saudara dapat nilai 20, kawan-kawannya dapat 100, amin saudara. Oh enggak, anak saudara ujian dapat nilai 10, kawan-kawannya dapat 100. Haleluya. Saudara pasti nanya, kenapa nilaimu 10? Kau malas belajar? Amin saudara. Itu bentuk apa? Pertanggungan jawab. Saudara meminta pertanggungan jawab dari anak saudara. Saudara mengerti ini? Amen. Jadi kalau saudara ditanya saudaraku, itu latihan nanti kita untuk menghadap tahta pengadilan Tuhan. Amen. Karena kita juga akan ditanya. Saya percaya saudaraku, sampai motivasi-motivasi kita. Kenapa kita melakukan itu pun nanti ditanya. Amin. Ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami juga nyata demikian bagi pertimbangan kami. Coba saya bacakan dari firman Allah hidup ya. Karena rasa takut yang hikmat terhadap Tuhan inilah yang selalu memenuhi pikiran kami, maka kami bekerja keras untuk membawa orang lain kepada Kristus. Allah mengetahui bahwa hati kami tulus dalam hal ini, dan saya harap bahwa jauh di dalam lubuk hati saudara juga ada keyakinan yang demikian. Jadi saudaraku, perhatikan ya. Karena kita akan memberikan pertanggung jawab, itu memberikan takut akan Tuhan yang kudus dalam hati kita. Amin. Saudara mengerti? Amin. Saudara belum semua melihat saya. Saya harap jangan ada yang lihat HP saudaraku ya, lihat Facebook atau apa semua ya. Amin. Itu juga nanti akan saudara beri pertanggung jawab. Amin. Macam nggak ada aja hari yang lain saudara. Jadi karena kita tahu suatu saat kita akan berdiri di hadapan tahta Tuhan, itu membuat kita memiliki takut akan Tuhan di dalam hati kita. Amin. Amin saudaraku. Jadi sehingga saudaraku, misalnya begini, waktu kita misalnya mulai mencakap-cakapkan kawan kita seiman, amin, atau kita mulai mencakapkan orang lain, lalu kita teringat, oh iya, suatu hari nanti aku akan berdiri di hadapan tahta Tuhan, memberikan pertanggung jawab. Lalu itu membuat saudara menutup mulut saudara. Amin. Suatu saat kita akan berdiri di hadapan tahta Tuhan, memberikan pertanggung jawab.
Amin. Ketika saudara misalnya melayani, atau saudaraku memberi sesuatu, atau apapun itu, melakukan sesuatu, saudara tahu dalam hati saudara, motivasi saudara tidak tepat. Amin. Ada sesuatu yang saudara ingin peroleh melalui pemberian saudara. Haleluya saudaraku. Roh Kudus mengingatkan, anakku, motivasimu sudah tidak benar. Lalu saudaraku, karena saudara tahu, saudara akan berdiri di hadapan tahta Tuhan, saudara bertobat. Amin saudaraku. Karena firman Tuhan mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Kita akan memberikan pertanggungjawab. Haleluya saudara. Haleluya. Saya nggak tahu nanti macam mana lah. Kita nanti berdiri di hadapan tahta Tuhan. Yesus saudaraku, kalau kita lihat Yesus pada Natal digambarkan seperti bayi. Amin. Enggak, dia bukan lagi bayi saudaraku. Dia Tuhan yang maha kuasa. Pencipta langit dan bumi. Amin. Amin. Dalam kitab Wahyu ketika Yohanes melihat Yesus dalam wujud kealahannya, tersungkur dia seperti orang mati. Haleluya saudaraku. Tersungkur dia seperti orang mati. Kenapa? Begitu dahsyat, begitu menakutkan. Amin. Jadi karena ada itu saudaraku, kita tahu kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Jadi kita memiliki takut akan Tuhan dalam hati kita. Amen. Kalau anak kita pun kita tanya, kalau suami kita pun kita tanya, kenapa lama kali pulang bang? Iya tadi mogok mobil. Oh iya. Kenapa tadi lama bang pulang? Iya sudah pulang tadi di warung. Saudara mengerti ini saudara? Kemana kau belanjakan semua uangmu? Macam mengenai bendahara tadi saudaraku ya, bendahara yang tidak jujur. Ditanya, kemana uang ini? Oh harus memberikan pertanggung jawab. Haleluya. Jadi itu membuat saudaraku, kita hidup. Firman Tuhan berkata, kalau ini semua akan dihancurkan begitu rupa, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Amin saudaraku. Amin. Jadi kita nggak berani lagi ngata-ngatai orang. Kadang kelepasan, ampun ya Tuhan. Udah salah. Haleluya saudaraku. Sorry berkati sejauh ini. Oke, kita lanjut. Yakobus pasal 3. Dari ayat 2. Dapat? Ini mengenai dosa karena lidah ya. Hari ini kita akan belajar juga saudaraku mengenai kuasa perkataan. Amin. Yakobus 3:2, 1, 2, 3 ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow, luar biasa saudara. Amin. Kita semua banyak bersalah. Kita bersalah dalam banyak hal, terutama dalam perkataan. Amin. Jadi kita nggak bisa bermegah, kita lebih hebat dari orang lain. Kita banyak bersalah, kita banyak bersalah. Tiap-tiap hari kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Amin saudara, kemurahan Tuhan. Jadi jangan bermegah seorang pun, kata Tuhan, kecuali dalam salib Kristus. Amin saudaraku. Jadi kalau saudara bisa mengendalikan lidah saudara, saudara bisa mengendalikan seluruh tubuh saudara. Apa maksudnya Pak? Lidah ini saudaraku bisa mengendalikan jantung saudara. Haleluya. Lidah ini bisa mengendalikan apa? Darah saudara, saraf saudara, otak saudara, lambung saudara, amin, ginjal, semua tulang saudara dikendalikan oleh lidah. Haleluya. Itu makanya saudaraku, lidah ini sangat berkuasa. Amin. Bagaimana cara saudara mengendalikan tubuh saudara? Kendalikan lidah saudara. Amin. Oke, kita lanjut. Ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda,
sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ada lagi perkataan mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Kuda itu lambang kekuatan, saudara. Kalau tenaga mesin itu dihitung dengan tenaga kuda, horsepower. Amin. Misalnya mobil Lamborghini, berapa HP dia, berapa horsepower? Sekitar 600, mungkin sekitar segitulah kalau saya nggak salah, saudara ya. Itu tenaga mesinnya sama dengan kekuatan 600 ekor kuda. Jadi begitu cara mengukurnya, saudara. Jadi kuda ini lambang kekuatan, keperkasaan, amin. Lalu bagaimana cara kita mengambil manfaat, bisa mengendalikan tubuh kuda? Kendalikan mulutnya. Haleluya. Taruh kekang pada mulutnya. Itu makanya kuda bisa dipakai menarik apa? Menarik pedati, menarik orang, saudaraku, membawa beban-beban yang berat. Kenapa? Kendalikan mulutnya. Maka kita bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita bisa memperoleh sesuatu manfaat dari kuda itu kalau kita kendalikan mulut. Saudara mengerti ini? Ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak. Ya. Tadi diberikan ada 3 ini, saudaraku, dikasih contoh mengenai kuasa lidah ini. Amin. Pertama lidah pada manusia, kemudian mulut pada kuda, amin, dan kemudi pada kapal. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi kalau saudara lihat kapal yang besar itu, saudaraku, itu semua digerakkan oleh kemudi yang sangat kecil. Jadi saya tanya saudara sekarang, ke arah mana saudara arahkan kehidupan saudara? Kepada kehidupankah atau kematiankah? Haleluya, saudara. Haleluya. Makanya saudara harus berhati-hati dengan mulut saudara ini. Nanti kita akan lihat, saudaraku, betapa ngerinya rupanya akibat dari mulut ini kalau nggak dijaga. Haleluya, saudara. Kalau misalnya kapal itu diputar, saudaraku, dia nggak langsung nampak perubahannya, amin. Pelan, saudaraku. Tapi lambat laun itu pasti terjadi. Haleluya. Coba saudara katakan, saya hidup, saya panjang umur, saya kuat, saya sehat, saya bersemangat, saya bisa melakukan pekerjaan saya dipenuhi dengan hikmat Tuhan, saya dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Atau saudara bilang, lemah sekali kurasa ini, macam mau mati kurasa, sakit kali, kamu mau ngajik naik, inong tabon naik, salah, inong ngajik naik. Haleluya, saudara. Kalau tabon naik itu di BPK, haleluya, saudara. Sakit kali nih, aduh, mau mati kurasa ini, gak sanggup lagi aku, kurasa gak bisa mengerjakan tugas itu, gak berbakat aku, gak bertalenta aku, apa yang bisa aku buat? Backingku gak ada, pendidikan pun aku gak tinggi. Haleluya, saudara. Kalau saudara mengatakan demikian, saudara sedang mengarahkan kehidupan saudara kepada kematian. Amin. Makanya saudaraku, saudara harus mengerti ini kuasa perkataan ini luar biasa. Hidup dan mati dikuasai. Barang siapa rajin mengemakannya akan makan buahnya. Coba kita buka dulu. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Kenapa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lihat saudaraku, ketika saudara mengatakan sesuatu, lihat ya. Ketika saudara mengatakan sesuatu, saudara sedang melepaskan kehidupan atau kematian.
Amin. Kalau saudara bicara sama anak saudara, bodoh kali kau, itu aja nggak bisa kau buat, bikin malu bapak. Saudara sedang melepaskan apa ini? Kematian. Macam kau suami nggak becus kuliahnya, nggak tahu cari makan, kamu cuma tidur, mabuk, ngorok, mandi pun malas. Lalu saudara berharap dia berubah. Saudara sedang melepaskan kematian. Haleluya saudara. Saudara sedang mengutuki dia. Saudara mengerti ini? Demikian juga orang yang berkata sesuatu kepada saudara, mereka sedang mengatakan kehidupan atau kematian. Hati-hati. Saudara tanpa sadar bisa melepaskan kematian atas anak saudara, istri saudara, pasangan saudara, atau orang-orang yang di bawah otoritas saudara. Amin saudaraku. Kematian loh ya. Tanpa sadar saudara melepaskan kematian, saudara kutuki dia. Amin. Atau saudara bisa melepaskan berkat atas kehidupan. Haleluya. Aku mengasihimu istriku, Tuhan memberkatimu. Terima kasih sudah menyiapkan makanan bagiku. Terima kasih. Haleluya saudaraku, sudah mengurus anak-anak kita. Kau nampak begitu cantik malam. You look wonderful tonight. Haleluya saudara. Nggak salah saudara misalnya sama istri saudara, nyalakanlah saudaraku lagu romantis. Haleluya. Yang anak muda tutup dulu kuping saudara. Amin. Saudara nyalakan lagu romantis. Saudara sama pasangan saudara. Amin. Ucapkan kata cinta, kehidupan, berkat. Dulu waktu pacaran kurang cepat saudara ingin jumpa sama dia. Terlalu lama waktu berlalu. Saudara pakai teori relativitas Einstein. Bersama dengan mudik waktu itu tidak terasa. Itu waktu sebelum menikah. Setelah menikah saudaraku, bersama istriku, waktu itu terasa lambat sekali berjalan. 1 menit terasa seperti keabadian. Wah. Apa itu saudara? Di sini banyak bapak-bapak saudaraku, kalau diajak ngomong sama istrinya pun susah. Susah berkomunikasi. Amin. Dulu itu khasiat. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Itu Tuhan ya saudara. Belajar berkomunikasi. Lepaskan kehidupan. Amin saudaraku. Amin. Nanti di warung saudara koyok tahan 4 jam. Lebar-lebar gigi saudara itu nampak. Sama istri saudara. Amin. Pokoknya setelah menikah ini saudaraku lebih manis. Karena ada Yesus di sini. Amin. Lepaskan kehidupan, lepaskan berkat. Jangan kutuki istri saudara. Cemana saudara mengutuki mama anak-anak saudara? Amin saudaraku. Demikian juga sebaliknya. Coba saya bicara dari firman Allah yang hidup ya, Amsal 18:21. Orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Ada orang yang mati karena salah bicara. Tadi katakan terjemahan bebas saudaraku, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Terjemahan firman Allah yang hidup, orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Ada orang yang mati karena salah bicara. Hati-hati. Amin saudaraku. Saudara salah bicara bisa lepas nyawa saudara. Apalagi kalau di pasaran ya. Jadi bagus saudara jangan banyak bicara. Firman Tuhan bilang, hendaklah kamu lambat untuk marah,
lambat untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar. Haleluya saudara. Saya bagikan resep kalau saudara misalnya mau memulai kencan atau ingin mengenal seseorang, amin. Laki-laki dengan perempuan. Saudara misalnya jangan terlalu banyak bicara. Saudara ingin mengenal seorang perempuan, saudara jangan banyak kali ngomong. Lama-lama perempuan itu bosan sama saudara. Haleluya. Saudara tunjukkan semuanya. Oh, aku ini deh prestasiku, begini segala macam. Ada mobilku 3, lembuku ada 10, babiku 3 deh. Semualah saudara kasih tahu. Lama-lama si perempuan bosan saudara. Dari 2 jam percakapan, saudara bicara 1 jam 55 menit. Dia cuma bicara 5 menit. Haleluya saudara. Tahu apa bicaranya? Apa kabar? Dikasih taunya namanya. Lalu dia berkata, Pak, pulang bang katanya. Cuma 3 kata-kata itu diucapkan. Nah, apa? Bosan dia. Haleluya. Saudara masuk lingkungan baru, saudaraku. Amin. Jangan langsung banyak bicara. Diam, banyak mendengar, banyak bertanya. Jangan tonjolkan diri saudara. Harus selalu rendah hati. Amin. Orang suka kalau ditanya, Bang, kalau begini-begini macam mana kira-kira, Bang? Kita merendahkan diri aja. Termasuk sama bawaan kita juga, saudara. Karena kita bisa memperoleh banyak ilmu, amin, saudara. Jangan tinggi hati. Jangan banyak bicara. Amin. Saudara diberkati sejauh ini. Amin. Kalau misalnya saudara, misalnya laki-laki ingin mengapai seorang perempuan, ngomong seperti ini, Dek, coba ceritakan tentang diri. Lalu saudara mendengar dengan antusias, amin saudara. Perempuan itu merasa lebih dihargai. Oh, abang ini perhatikan ya aku ngomong, suka dia dengar aku bicara. Karena perempuan banyak bicara. Haleluya. Perempuan banyak bicara dari laki-laki, saudara. Biarkan dia banyak bicara, itu latihan dia, itu memang begitulah dia diciptakan. Jangan saudara yang banyak bicara. Muak dia lihat saudara nanti. Amin. Oke, kita lanjut. Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 5 tadi. Dapat saudara? Jadi saudara lihat ya, perkataan yang ditujukan kepada saudara juga melepaskan kehidupan atau kematian. Amin. Saudara berkata-kata, saudara melepaskan kehidupan dan kematian. Orang juga berkata-kata kepada saudara, mereka juga melepaskan kehidupan atau kematian. Jadi saudara harus memilih siapa yang saudara dengar. Kalau dia bicara hanya melepaskan kematian, lebih baik saudara jangan dengar dia ngomong. Udahlah, kalau dari tadi bicara cuma bikin aku jadi lemah saja, nggak punya pengharapan, nggak beriman. Tutup. Amin. Jangan dibiarkan dia membunuh saudara dengan perkataannya. Pelan-pelan saudara dibunuhnya. Killing me softly with his word. Killing me softly with his word. Saudara dibunuhnya pelan-pelan dengan perkataannya. Hati-hati saudara. Saudara harus berani bilang, amin. Udah, stop ngomongmu. Nanti bicara lagi. Saudara mengerti? Saudara harus berani. Termasuk keluarga saudara. Amin. Ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Wow, ini luar biasa saudaraku. Lidah itu kecil, gak bertulang. Amin.
namun dia bisa mengakibatkan kerusakan yang besar. Hutan yang besar dibakar dengan api yang kecil itu dimulai dari api yang kecil. Jadi dengan lidah ini kita bisa mengakibatkan kerusakan yang besar. Saudara mengerti, saudara? Ayat 6. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Wow. Ini kita bicara mengenai dosa karena lidah. Amin, saudaraku. Lidah yang menghancurkan, yang membakar, itu saudaraku dinyalakan oleh api neraka. Saudara mengerti? Coba saya bacakan dari firman Allah hidup ya. Jadi lebih jelas lagi. Dan lidah itu adalah nyala api. Apa saudara? Lidah itu nyala api, nyala api. Di dalam saudara ini ada api. Amin. Penuh dengan kejahatan dan meracuni seluruh tubuh. Di dalam lidah kita ini penuh dengan kejahatan. Amin. Dengan lidah kita ini kita bisa meracuni seluruh tubuh kita. Haleluya, saudara. Ini saya baca terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi dengan mulut saudara, saudara bisa membunuh diri saudara, meracuni seluruh tubuh saudara. Amin. Lidah itu dinyalakan oleh api neraka dan dapat mengubah seluruh hidup kita menjadi api yang berkobar-kobar, yang mengakibatkan bencana dan malapetaka. Ya saudaraku ya, waktu lidah saudara ini itu dibakar, amin, terbakar, menyala, itu bisa membakar seluruh tubuh saudara. Amin. Jadi saudara ini seperti obor yang menyala. Kemana saudara pergi, saudara bisa membakar apa yang ada di dekat saudara. Saudara mengerti ini, saudara? Amin. Jadi saudara seperti obor hidup. Saudara berjalan ke sini, saudaraku, rumah tangga ini hancur. Saudara berjalan ke gereja ini hancur. Amin. Saudara bergabung dengan komunitas ini hancur, terbakar. Kerusakan besar terjadi. Kemana saudara pergi? Membawa bencana dan malapetaka. Amin. Betapa merusaknya lidah ini kalau saudara tidak jaga. Saudara dekat dengan istri saudara, saudara bakar dia, saudara hancurkan dia. Amin, saudara. Saudara seperti nyala api. Nyala apinya dinyalakan dari lidah saudara, dinyalakan oleh api neraka. Lalu saudara menjadi nyala api yang berkobar-kobar. Haleluya. Siap untuk membakar apa yang saudara lalui. Kehancuran yang besar, malapetaka, bencana. Saya kasih tahu saudara, bangsa bangkit melawan bangsa karena apa saudara? Hah? Lidah. Perang kita, perang. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Karena apa? Perkataan. Amin. Bencana, kematian, malapetaka karena mulut lidah. Hati-hati, haleluya, saudaraku. Makanya saudaraku perlu berkata, Tuhan berjaga-jaga di pintu bibir lidahku ini. Amin. Ada kabar baiknya saudaraku. Lidah kita ini bisa dinyalakan oleh api Roh Kudus. Itu makanya waktu hari Pentakosta, apa dikatakan? Tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Lalu apa yang pertama kali dikuasai? Lidah. Mereka berbahasa lidah. Amin. Ya, saudara bisa mengendalikan tubuh saudara, berbahasa roh saudara. Supaya apa? Untuk bisa memegahkan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Amin.
Saya tanya, saudara bisa mau menjadi bencana malapetaka? Kemana saudara pergi terjadi kehancuran? Nah, kita mau jadi, saudaraku, ketika kita berkata-kata, orang beroleh kasih karunia. Orang dikuatkan, dibangunkan, hidup, pulih, sembuh. Haleluya. Dengan seperti begini. Amin. Bisa juga saudara menjadi api yang menyala-nyala, tapi menghancurkan sarang iblis. Saudara pergi ke sana, saudaraku, hancur sarang iblis. Saudara pergi ke sana, hancur sakit penyakit. Saudara pergi ke sana, hancur semua pekerjaan iblis. Bisa juga saudara menjadi bencana dan malapetaka bagi iblis. Amin. Bukan bagi sesama saudara, bukan bagi diri saudara, tapi bagi kerajaan setan. Saudara mengerti, saudaraku? Ayat 7. Masih bersemangat? Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Binatang apa yang nggak bisa dijinakkan oleh manusia, saudara? Amin. Singa bisa. Saudara lihat di sirkus-sirkus, saudara. Haleluya. Ayo, ini kau kata pelatihnya. Ini dia. Harimau, buaya, amin, kuda, gajah, ikan paus, paus pembunuh, paus orka pun bisa lihat di orang, saudara. Hebatnya manusia ini. Tapi ada satu yang nggak bisa dijinakkan, apa? Elephant. Tetapi tidak seorang pun, sama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Wow. Syukurlah Pak, ada ayat yang berkata bahwasanya tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Terima kasih. Haleluya, saudara. Ngerti maksudnya ini? Jadi saudara, syukur juga ya. Nanti semua harus bertanggung jawab, nanti bukan aku sendiri aja. Jadi lidah ini sesuatu yang buas. Amin. Bukan jinak, gak bisa dikendalikan. Siap membunuh. Haleluya, saudaraku. Tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Lihat saudaraku, kalau nanti ada orang ngomongnya sembarangan, saudara bisa bayangkan mulutnya seperti mulut ular king cobra, amin. Waktu ngomong dia, saudaraku, seperti king cobra mulutnya. Bisa ular itu yang digini-gini kan semua, saudara. Kematian. Di mulutnya penuh dengan kematian. Amin. Saya tanya saudara, ular kobra, ular king cobra, di mana maut itu terletak? Di mulutnya, amin, di lidahnya. Di mulutnya itu, saudaraku, di situ maut berjalan-jalan. Penuh racun yang mematikan, bisa yang mematikan. Lihat lidah saudara, amin. Ini penuh racun yang mematikan, bisa membunuh. Makanya ada saudaraku, orang baru dimarahi nanti bunuh diri dia, nggak sanggup lagi dia. Karena apa? Kematian yang dilepaskan. Amin. Makanya saudara bilang, Tuhan, tolong aku supaya perkataanku memberkati. Orang yang mendengarnya hidup, Tuhan. Aku melepaskan kehidupan. Kalau aku ngomong, orang bangkit. Jangan saudara, kalau kita ngomong orang langsung cari tali apa? Tali rapia. Kenapa? Kenapa kau nakku? Baru ngomong kau sama Bapak Sianu. Haleluya, saudara. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Wow.
Saudaraku, kita di gereja menyanyi, amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Lalu pulang saudaraku, kita diserempet orang sedikit, disalib orang saudaraku. Amin. Semua bahasa-bahasa tit. Karena terlalu mengerikan untuk didengar, amin. Baru saudara tadi memuji Tuhan dengan mulut yang sama. Saudara mengutuki manusia yang diciptakan tuh. Apa kata firman Tuhan? Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan apakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi sebenarnya tujuan mulut kita diciptakan hanya untuk memuji Tuhan, amin. Mengatakan yang baik. Haleluya saudara. Hati-hati dengan mulut ini saudaraku. Itu penuh kejahatan. Satu dunia kejahatan. Haleluya. Penuh dengan bisa mematikan. Itu bisa meracuni seluruh tubuh saudara. Bisa menyalakan roda kehidupan saudara. Saudara seperti roda api. Amin. Kemana saudara pergi, terjadi kebakaran, kehancuran, kemusnahan, malapetaka. Atau kemana saudara pergi, bencana bagi setan. Amin. Malapetaka bagi setan. Mana yang saudara pilih? Mana yang saudara pilih? Haleluya saudaraku. Saya mau menjadi orang ini penuh dengan api Roh Kudus. Amin. Haleluya. Menghancurkan semua pekerjaan iblis saudaraku. Menghancurkan semua sakit penyakit. Amin. Amin. Oke, sedikit lagi. Saudara masih sabar dengan saya? Amin. Oke, 1 Petrus 2:24. Ini mengenai kesembuhannya. Dapat? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saudaraku, tujuan Yesus, oke, lihat saya. Tujuan Yesus memikul dosa kita supaya kita berhenti berbuat dosa. Mati terhadap dosa. Amin. Lalu saudara hidup untuk Allah, hidup untuk kebenaran. Saudara mengerti? Saudara diselamatkan, ditebus dari dosa, bukan supaya saudara bisa suka-suka hati melakukan dosa, tapi supaya saudara berhenti mati terhadap dosa. Amen. Lalu hidup untuk Allah, melakukan kehendak Allah. Amen. Hidup untuk kebenaran. Saudara mengerti? Amen. Oke. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, lihat ya. Bukan lagi tergantung kepada Tuhan saudara sembuh atau tidak. Ini saya bicara kepada orang-orang yang sakit ini, amin saudaraku. Bukan lagi tergantung sama Tuhan saudara sembuh atau tidak. Tuhan sudah menyembuhkan saudara 2000 tahun yang lalu. Amin. Saudara bukan akan sembuh, saudara sudah sembuh. Amin. Misalnya di sini kesembuhan saudara. Saya di sini. Amin. Saya di sini. Di sana kesembuhan. Kalau saya berkata saya akan sembuh, amin. Berarti masih ada jarak antara saya dengan kesembuhan. Saudara mengerti ini ya? Ada jarak. Ada kemungkinan saya tidak akan mencapai kesembuhan. Haleluya. Ada kemungkinan
saya tidak akan mencapai kesembuhan. Karena ada jarak. Amin. Tapi kalau misalnya saya sudah di sini, saya sudah sembuh, apakah saudara sangsi saya akan sembuh? Kenapa? Karena sudah sembuh. Inilah alasan pertama orang bisa melihat mujizat-mujizat terjadi. Mereka berhenti berupaya untuk sembuh. Karena apa? Karena mereka sudah sembuh. Kalau tidak, nanti saudara akan berpikir, Tuhan tolonglah sembuhkan aku Tuhan. Itu salah. Tuhan sudah menyembuhkan saudara 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Amin saudaraku. Jadi saudara harus berhenti berpikir, oh ya saya akan sembuh. Itu masih jauh. Ada kemungkinan saudara tidak akan sembuh. Itu makanya firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4-5 dikatakan saudaraku, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang dipikulnya, dan kelemahan kita yang dipikulnya, amin. Padahal kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, kamu menjadi sembuh. Kenapa kamu menjadi sembuh? Karena Yesaya menulisnya 500 tahun sebelum Yesus disalibkan. Amin. Itu masih berupa nubuatan. Yesus belum mati di kayu salib. Tapi 1 Petrus 2 ayat 24 ditulis setelah Yesus mati di kayu salib, menanggung dosa kita, menanggung segala penyakit kita. Haleluya saudaraku. Jadi bukan lagi dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, tapi oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kenapa? Karena Yesus sudah mati menanggung segala penyakit dan segala kelemahan. Pak, macam mana Bapak bilang saya sudah sembuh? Saya masih merasakan ini ada sakit penyakit ini Pak. Saudaraku, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Banyak anak Tuhan dikendalikan oleh apa yang dia lihat. Macam mana Bapak bilang saya sudah diberkati? Efesus 1 ayat 3. Bapak lihatlah macam mana keadaan saya. Masih miskin, masih kekurangan. Haleluya saudaraku. Perhatikan, kita bukan hidup berdasarkan apa yang tampak, tapi kita hidup karena percaya. Kita sudah memilikinya. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus, saudara sudah sembuh. Tapi setan berusaha mencuri kesembuhan saudara. Amin. Setan berusaha mencuri kesembuhan saudara. Jadi saudaraku, kita berperang bukan untuk memperoleh kesembuhan. Peperangan kita mempertahankan kesembuhan kita. Peperangan kita dari kemenangan, bukan dari kekalahan. Saudara mengerti ini? Kita bukan akan menuju kemenangan, bukan. Kita bukan menuju kemenangan. Kita sudah menang. Tapi setan mau merebut kemenangan kita. Jadi peperangan kita dari tempat kemenangan. Amin. Itu yang disebut pertandingan iman yang baik. Kita berdiri di atas karya Yesus yang sudah selesai dan sempurna. Oleh bilur-bilur Yesus saudara sudah sembuh. Amin saudaraku. Di atas dasar karya itulah saudara berdiri teguh. Di situ terletak kemenangan. Saudara bukan berusaha memperoleh kemenangan, seolah-olah Yesus belum berbuat apa-apa untuk saudara. Haleluya saudaraku. Firman Tuhan mengatakan bahwasanya apa saudara? Yesus yang kaya rela menjadi miskin, supaya oleh karena kemiskinannya saya menjadi kaya. Amin. Itu yang Yesus perbuat bagi kita di kayu salib. Lalu kita berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan ini, di atas dasar kemenangan kita ini, di atas dasar apa yang Yesus sudah perbuat di kayu salib. Amin. Saya sudah kaya di dalam Kristus, karena Yesus yang kaya rela menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya saya menjadi kaya. Saya sudah memiliki kekayaan Kristus, saya sangat diberkati.
Saya berdiri teguh di atas dasar kemenangan ini. Amin, saudaraku. Amin. Saudara bukan berjuang supaya diberkati Tuhan, karena saudara sudah diberkati. Saudara mengerti ini? Kalau saudara berjuang untuk diberkati, saudara berjuang untuk sembuh, saudara pasti kalah. Haleluya, saudaraku. Karena ada kemungkinan saudara tidak akan sembuh. Tapi kalau saudara sudah sembuh, ya saudara sudah sembuh. Jadi iman kita bukan tergantung sama perasaan. Tidak. Katakan sama perasaan saudara, perasaan, kau gak bisa mengatur aku. Aku diatur oleh firman Tuhan, aku tunduk pada firman Tuhan. Amin. Aku tunduk pada iman. Iman mengatakan, firman mengatakan, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Saya tidak peduli apa yang saya rasakan saat ini. Saya sudah sembuh. Saya sudah memiliki kuasa kebangkitan Tuhan di dalam saya. Haleluya. Maka saudara, jangan lagi ada saudara yang sakit di sini. Heran saya. Haleluya. Saudara penuh dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Ada kuasa yang mengalahkan kematian di dalam tubuh saudara. Lalu saudara biarkan kematian bekerja di dalam saudara. Amin, saudara. Saya tidak menolak kasih karunia Allah. Yesus sudah mati menyediakan kesembuhan bagi saya. Bagi saudara. Ambil. Jangan biarkan dia mati sia-sia, saudara. Haleluya. Coba saudara bapak-bapak di sini, saudara pulang kerja, saudaraku, saudara kasih uang belanja sama istri saudara. Mak, ini mak uang belanja. Lalu datang istri saudara, diambil uang itu, dicampakkannya. Gimana kira-kira? Hah? Diambilnya uang itu, dicampakkannya. Mau pikir perlu aku uangmu ini? Aku bisa hidup tanpa laki-laki. Dia rupanya anggota feminisme, pergerakan perempuan, saudara. Amin. Gimana kira-kira? Saudara pasti tersinggung. Apalagi saudara bawa ojek misalnya, saudaraku ya, berapa kali mau tabrakan hanya untuk bawa uang belanja ke rumah. Lalu saudaraku sampai rumah nggak dihargai. Yang kurang ajar ya kawan ini, kan gitu. Kira-kira bagaimana perasaan Yesus? Dia sudah mati di kayu salib, menyediakan kesembuhan bagi saudara. Lalu saudara tidak ambil itu. Haleluya, saudaraku. Saya tidak mau kematian Yesus menjadi sia-sia. Saya tidak menolak kasih karunia Allah. Dia sudah mati menyediakan keselamatan, kesembuhan bagi saya. Sudah menyediakan berkat bagi saya. Saya ambil semuanya. Itu tanda saya menghargai kematiannya. Saudara mengerti ini, saudaraku? Amin. Apakah susah menyembuhkan kanker? Mana lebih susah, menyembuhkan kanker atau flu? Hah? Halo? Manakah lebih susah, membangkitkan orang mati atau berdoa untuk orang sakit? Bagi Tuhan itu sama saja. Haleluya, saudaraku. Yesus membangkitkan orang mati. Apa katanya? Hai anak, bangkitlah. Paling cuma 3 kata. Amin. Pada telinga yang buta apa katanya? Telinga yang buta. Mata yang buta. Melihatlah. Amin, saudaraku. Telinga yang tertutup terbuka. Ada yang mustahil begitu. Pernah satu kali saudara, orang kusta datang sama Tuhan Yesus. Sembunyi-sembunyi dia. Apa katanya? Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Orang kusta, orang najis, gak layak. Haleluya, saudaraku. Apa kata Yesus? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Lalu seketika itu juga. Amin. Berapa lama? Seketika itu juga. Tahirlah orang kusta itu. Saudara lihat ya, proses dari dia datang kepada Yesus
bersujud di hadapan Yesus, memohon sampai dia sembuh, gak sampai 5 menit. Gak sampai 5 menit. Lalu kita ada yang sakit bertahun-tahun. Ini orang kusta, gak layak, orang najis. Lalu saudara yang sudah disucikan dengan darah Yesus. Halo. Saya bukan mau menghakimi saudara, saya mau membangkitkan saudara. Saudara anaknya sudah ditebus, umat tebusan. Amin saudaraku. Betapa jauh lebih mudah bagi saudara untuk menerima kesembuhan. Orang kusta ini cuma 5 menit saudaraku. Dari sakit parah sampai sembuh total 5 menit. Amin. Membangkitkan orang mati paling 5 menit. Pokoknya saudara kalau baca Alkitab itu saudara renungkan dia. Oh iya gini-gini. Jadi hidup Alkitab itu, amin. Amin. Saudara masuk ke dalam peristiwa itu. Saudara seolah-olah berdiri waktu di situ, waktu Yesus membangkitkan orang mati. Seolah-olah saudara hadir di situ waktu Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Saudara perhatikan waktu Yesus menjamah dia. Amin. Saudara perhatikan waktu dia sembuh. Oh iya. Jadi hidup dia saudaraku. Seolah-olah saudara hadir di situ. Nah, itu membuat Alkitab itu begitu menarik. Haleluya saudaraku. Tak sampai 5 menit. Kenapa? Tuhan itu maha penyayang, penuh kasih karunia, penuh belas kasihan. Sorry berkati sejauh ini. Jadi bagi Tuhan gak ada yang lebih sulit saudaraku. Amin. Kenapa kita sulit melihat kanker sembuh? Tahu karena apa? Karena ketidakpercayaan kita, itu aja. Sukar bagi kita untuk mempercayai bahwa seseorang yang kena kanker bisa sembuh. Amin. Begitu dia divonis kanker, saudaraku, langsung runtuh dunianya. Pak, bapak divonis kanker, udah stadium 4, langsung runtuh. Rupanya dokter salah vonis. Haleluya saudara. Salah vonis. Rupanya 2 minggu kemudian baru dokternya sadar salah vonis saudara. Selama 2 minggu itu bukan kankernya yang membunuh dia. Amin. Saudara apa yang membunuh dia? Pikirannya, ketakutannya, itu yang membunuh dia. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Bukan kamu akan sembuh, kamu sudah sembuh. Haleluya. Lepaskan kehidupan dari tubuh saudara, berkati tubuh saudara, patahkan kuasa kematian. Saudara punya kuasa yang tidak terbatas. Saudara punya kuasa yang tidak terukur. Haleluya saudaraku. Kita lah makhluk paling berkuasa di alam semesta ini. Sore berkati. Mari kita bagi berdiri. Berikan kemuliaan bagi Yesus.